Pernah pada suatu masa Indonesia memiliki media-media yang terafiliasi secara politik. Pedoman dekat dengan PSI, Suluh Indonesia punya PNI, Indonesia Raya dibidani tentara, Bintang Timur atau Harian Rakyat dimiliki PKI, Duta Masyarakat punya NU, atau Abadi milik Masyumi. Tapi mereka tetaplah koran, ditulis, dicetak, dan disebarkan dengan sumber daya sendiri. Masyarakat punya pilihan untuk membeli atau tidak membeli. Yakni pembangunan politik untuk menciptakan demokrasi Pancasila, maka wajiblah bagi bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu. Lalu sampailah Indonesia di era televisi. Jaminan, agunan, dan borohnya adalah keringetnya Pak Tugino yang tiap hari ngongkel becak. Ya? 25 tahun pertama hanya ada TVRI yang dimiliki pemerintah. Golkar mengambil banyak keuntungan dan menjadikan TVRI sebagai mesin propaganda. Wah, Mbak Kris, umurnya? Di awal 1990-an muncul TV-TV swasta yang dikuasai kroni cendana. Semua memakai ranah publik berupa frekuensi. Tapi kecenderungan pasar dan politik juga membuat TV swasta berperan di masa reformasi. Di tangan para pengusaha, saham-saham televisi ini kemudian diperjualbelikan, sehingga seseorang bisa memiliki lebih dari satu televisi. Tentu saja beserta izin frekuensinya. Seturut dengan itu, demokrasi melahirkan partai-partai politik. Tak terkecuali partai yang dilahirkan atau dipimpin para pengusaha pemilik televisi. Bapak Haji Abu Rizal Bakri beserta rombongan yang akan menuju deklarasi 1 Juli Partai Golkar. Maka sejarah media partai seperti berulang. Padahal tidak. Mereka memakai sumber daya sendiri, sementara mereka tidak. Mereka memakai sumber daya publik berupa gelombang radio atau frekuensi. Indonesia perlu berbenah. Permasalahan dalam penegakan hukum. Tetapi saya lagi berunding sama Mas Willy untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur itu akan bisa dimasuki slot untuk kampanye teman-teman yang daerahnya seru-seru. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Nanti kita akan melihat banyak berita-berita yang lebih banyak kesan tentang promosi pribadi seseorang atau promosi ideologi politik seseorang ketimbang informasi berita yang benar secara jurnalistik begitu. Mereka akan mengurangi akses publik terhadap media yang dikuasai oleh pemilik-pemilik dari kelompok politik tertentu itu. Kedua, isinya juga tentu akan diseleksi oleh mereka sesuai dengan kepentingan politik mereka, dan mereka sama sekali juga tidak memberikan keragaman terhadap isinya. Jadi ini yang mengurangi kualitas demokrasi, padahal media itu adalah juga merupakan alat untuk indikasi berlangsungnya sebuah demokrasi di sebuah bangsa. Gitu. Hari ini merupakan hari pertama pembukaan pendaftaran. Makin dekat pemilu, kualitas jurnalisme makin dipertaruhkan. Kita lupa bahwa sejarah pers Indonesia tak melulu tentang bisnis dan afiliasi politik. Jadi banyak tokoh-tokoh pers pada zaman dulu itu yang bolak-balik masuk penjara. Seperti Tirto Adi Suryo sekalipun juga misalnya, dia banyak mengkritik bupati-bupati yang korup, pemerintah Belanda, dan lain-lain. Atau pendiri Surat Kabar Dunia Bergerak, Mas Marco Kartodikromo, yang mati karena TBC saat dibuang ke Bovendigul tahun 1935. Banyak istilah-istilah yang waktu itu dia tulis, berani membela yang benar, berani karena benar, itu datang dari penanya dia. Dus, 80 tahun lalu Mas Marco Kartodikromo sudah mengingatkan para jurnalis untuk berani membela yang benar, bukan semata yang bayar. Yang menyedihkan kita, ini bahkan justru yang membahayakan sistem perjalanan ketatanegaraan kita sebagai suatu bangsa. Kita harus membangun kembali
mengajak rakyat kita. Memang kenapa Anda risau, kenapa Anda gelisah?